Ada pertanyaan dari yang lalu-lalu? Sudah bisa semua latihan? Sudah ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap sudah bisa ya. Oke, jadi kita kalau Anda lihat di buku di buku Kalister ya bahwa ini ada semuanya ada penjelasannya, termasuk juga penggambaran dari transformasi yang terjadi pada waktu proses pendinginan ya dari temperatur tinggi ke temperatur kamar sehingga nanti hasilnya struktur mikronya bisa kita buat sketsanya seperti dalam gambar ini gitu ya. Nah, jadi itu yang kemudian kita lihat secara nyata itu pada gambar yang ini. Nah, ya kurang lebih adalah seperti itu. Nah, jadi ini adalah cara menggambarkan. Jadi Anda harus mencoba untuk menggambarkan sketsa dari Eee, itu sebetulnya kalau kita melihat katakanlah dari Google ya, itu semua gambar-gambar kalau kita tanyakan itu pasti ada jawabannya gitu ya. Gambar katakanlah persen karbon sekian, ini seperti apa dan sebagainya. Itu coba, rajin-rajin lihat ke Google gitu ya. Nah kemudian ini adalah nyatanya adalah seperti ini, hasil akhirnya sudah saya sampaikan ya. Bahwa ini kalau perlit artinya semuanya itu seperti ini gambarnya. Tidak ada alfa yang terpisah, tidak ada juga Fe3C yang terpisah. Ya, oke. Ini perbandingan dari struktur mikro dengan persen karbon 0,36% C. Maka kalau kita lihat itu harus ingat di luar kepala ya, yang diagram Fe3C tersebut. Sehingga di sini kalau kita lihat, ini kan yang kiri adalah baja hipotektoid, ya, di mana dari austenit itu kita akan mendapatkan pembentukan alfa terlebih dahulu, ya, yang kemudian sisanya itu menjadi perlit, ya, yang hitam itu sebetulnya tidak hitam betul itu sebetulnya ya. Jadi seperti gambar yang di bawah ini, kelihatan perlitnya seperti apa. Hanya kalau kita memakai pembesaran yang terlalu kecil, maka garis-garis yang itu akan berimpit dan kemudian akan menimbulkan bayangan gelap gitu ya. Jadi tapi sebenarnya bukan karena dia warnanya total itu adalah gelap, enggak. Tapi ya seperti yang ditunjukkan di dalam gambar ini. Ya, jadi perlitnya jelas sekali kelihatan seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita lihat pada besi cor. Ya, nah ini adalah besi cor putih, ya, yang atas. Besi cor putih itu, kalau kita lihat dari diagram Fe3C, ya, maka kalian harus melihat dulu di awal proses transformasi itu seperti apa, ya. Dan kalau kita lihat diagram Fe3C, ini untuk berapa persen karbon nih? Ini nggak ada ya. Nggak ada persen karbonnya, tetapi ini adalah eh, besi cor putih. Artinya di sini tidak ada grafit bebas. Pernah saya sampaikan bahwa grafit itu bisa terbentuk, artinya di dalam kondisi cair gitu ya. Besi cor itu dalam kondisi cair, itu kan awalnya karbonnya rata. Tetapi kalau katakanlah kita kemudian mendinginkan, maka pertama kalau kita memiliki besi cor hiperetektik, artinya di atas 4,3%,
maka kita di situ akan mendapatkan Fe3C primer yang terbentuk lebih dahulu sebelum mencapai temperatur euktaktik. Ya. Nah, jadi setelah itu maka akan terjadi euktaktik dari cairan yang tersisa. Ya. Nah, karena cairan yang tersisa itu eh, apa? Cairan yang tersisa itu akan kemudian memiliki komposisi karbonnya itu di 4,3%. Ya. Nah, sehingga dengan demikian maka cairan yang tersisa itu akan bertransformasi dengan mengikuti kaidah transformasi euktaktik untuk menjadi gamma plus Fe3C euktaktik. Nah, setelah itu, jadi kalau kita lihat, katakanlah kita punya berapa ya? 4,3, katakanlah kita punya 5%, ya, 5% karbon, katakanlah seperti itu. Maka awalnya kan cair. Cair sebagian akan berubah menjadi Fe3C primer. Nah, dia pasti ada cair sisa, ya. Nah, cair sisanya itu, ini pasti komposisinya ke 4,3% karbon. Ya, dan cair sisa itu akan berubah menjadi gamma euktaktik plus Fe3C euktaktik. Ya. Nah, kemudian kita udah punya Fe3C primer pertama, kita punya Fe3C euktaktik ya. Kemudian gamma ini harus tahu persen karbonnya berapa. Pada waktu reaksi ini terjadi di 1143 derajat ya, derajat Celcius. Maka gamma di sini persen karbonnya ini mengandung 2,1 ya, apa 2,4 ya. Jadi nanti kita lihatlah, pokoknya 2,4% karbon. Nah, ini udah stabil, ini sudah stabil, tidak akan berubah lagi pada temperatur yang lebih rendah. Tetapi gamma ini pada waktu dia menuju temperatur 723 derajat Celcius, ya, maka akan keluar juga Fe3C yang namanya adalah Fe3C sekunder. Nah, tapi kemudian akan ada gamma lagi. Ya, gammanya masih ada, masih tersisa. Nanti kalau kita coba itu membuktikannya adalah dengan menghitung kaidah lengan. Ya, jadi di sini gamma. Nah, kalau gamma di sini kan 2,4% karbon. Gamma yang di sini ini sudah 0,76 ya, 0,76% karbon. Nah, jadi Fe3C ini udah stabil. Oh, kita punya Fe3C berapa nih? Satu yang primer, ini satu yang primer, ini dua adalah yang euktaktik ya, kemudian 3 yang sekunder. Nah, jadi setelah itu maka gamma yang tersisa ini akan menjadi perlit. Perlit, dan perlit itu kan sebetulnya adalah alfa euktaktoid ditambah dengan Fe3C euktaktoid. Nah, ini yang harus kita ingat. Jadi Fe3C euktaktoid adalah Fe3C yang terbentuk pada 723 derajat Celcius. Ya. Dan
Ini kita sebut Fe3C etektoid. Jadi ini adalah yang keempat. Ya, jadi kalau kita lihat Fe3C-nya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, apakah berbeda komposisinya? Tidak. Komposisinya di semua Fe3C, kapanpun dia terbentuk, itu tetap adalah 6,7% karbon. Ya, jadi hasil akhirnya adalah, kalau kita lihat ini ada Fe3C, hasil akhirnya kan adalah perlit ditambah Fe3C. Ya, Fe3C-nya itu adalah gabungan yang terbentuk sebelum reaksi perlit, yaitu Fe3C sekunder, kemudian Fe3C etektik, dan kemudian Fe3C primer. Nah, ini kalau saya besarkan, coba saya besarkan ya. Nah, saya besarkan seperti ini nih, ya. Nah, maka kita lihat di sini sebentar ini belum kelihatan. Oh, sebentar. Nah, ini nih. Nah, jadi kalau kita lihat yang putih awal ini, katakanlah yang ini nih, ya, itu adalah Fe3C primer yang terbentuk, ya. Kemudian Fe3 sekunder nggak terlalu kelihatan, karena Fe3 sekunder tetap akan bergabung nantinya dengan Fe3C etektik. Nah, kemudian tadi kan terakhir ada gamma ya. Gammanya kemudian berubah menjadi perlit. Maka ini semua sebetulnya adalah perlit nih. Ini semua perlit. Ya, yang abu-abu ini semua adalah perlit. Nah, kemudian juga ini ada ciri etektik nih. Ya, jadi yang kecil-kecil yang abu-abu itu adalah perlit. Ya, kemudian yang putih, yang putih ini itu adalah Fe3C etektik. Jadi kalau kita besarkan yang kecil-kecil ini adalah perlit sebetulnya. Ya, jadi itu terbentuk pada waktu reaksi etektoid. Nah, jadi kalau kita lihat ya bahwa di sini strukturnya tidak ada grafit bebas, tetapi yang ada itu adalah eh, Fe3C. Tadi kan Fe3C-nya ada 4 macam ya. Kemudian tambah yang terakhir adalah alfa. Ya, maaf, maaf. Yang ini ya, yang putih ini adalah alfa. Dan yang abu-abu ini itu adalah eh, perlit. Ya. Jadi ini adalah struktur mikro dari besi cor putih. Dan itu bisa kita trace melalui diagram Fe3C. Ya, kembali kalau kita tunjukkan kepada diagram Fe3C ya. Seperti ini. Oh, sorry. Ya, seperti ini misalnya. Ini bukan, kalau ini untuk Fe dengan karbon. Ya, yang ini diagram Fe3C. Maka kita melihat perubahan itu secara bertahap. Jadi harus sabar, gitu ya. Harus sabar untuk menggambarkan apa yang terjadi pada kondisi bawah. Nah, struktur mikro yang barusan saya tunjukkan, eh, ya, yang ini, ya, yang di sini, ini hanya yang abu-abu itu boleh dikatakan perlit semua itu, ya. Kemudian yang putih-putih itu adalah Fe3C.
Kemudian kalau kita ingin melihat kelompok gamma terakhir yang ini ya pada proses yang terakhir, maka kita lihat tadi yang saya gambarkan di sini nih. Ya, jadi di situ eh, ada alfa plus Fe3C. Nah, sifatnya bagaimana? Sifatnya besi cor putih ini adalah keras. Karena kita tahu kan ini boleh dikatakan kan dominasinya oleh Fe3C. Nah, kalau kita lihat kembali ke diagram fasa, tadi kan contohnya yang 5%. Ya, 5% kan ada di sini nih. Maka 5% itu ada di sebelah atau dekat dengan Fe3C pada 6,7%. Sehingga nanti dia adalah dominan karena atau didominasi oleh kehadiran daripada Fe3C. Ya, dan nah ini yang sifatnya sangat keras dan getas. Nah, tetapi kemudian tadi kan saya tunjukkan bahwa kalau katakanlah kita memakai unsur paduan, ada silisium, ada magnesium, ada silisium aja dulu, ya maka pada transformasi yang pertama bisa dikatakan bahwa yang tercipta adalah grafit, ya. Nah, setelah itu maka cairannya akan kembali kepada kondisi etektik. Sisa cairannya akan kembali ke kondisi etektik. Mengapa terjadi grafit? Ya, karena kita kan punya 5% nih. Sedangkan etektik kan 4,2%. Jadi karbon yang 0,8% tadi itu akan berkumpul ya diinisiasi oleh silisium sehingga kemudian dia menjadi grafit. Maka cairan sisanya kan berkurang karbonnya. Dan berkurangnya itu udah pasti sampai ke 4,2%. Sehingga pada reaksi selanjutnya, ya maka terjadilah reaksi yang sama seperti yang sebelumnya, itu ya dengan reaksi teknik. Nah itu adalah gambaran dari besi cor putih. Nah kalau yang di bawah, yang di atas ini, yang gambar atas ini nggak ada campuran apa-apa ya. Sehingga yang terjadi adalah hanya Fe3C plus perlit. Nah, kemudian kalau tadi saya katakan kita pakai grafik yang kedua dengan adanya unsur pemadu silisium, maka kumpulan daripada grafit itu yang pertama akan membentuk seperti ini. Jadi grafitnya itu kita sebut sebagai grafit yang berbentuk serpih atau grafit yang berbentuk daun. Gitu ya. Nah, jadi eh, kalau kita kok gambarnya kok seperti batangan, seperti cacing gitu ya. Itu kalau kita punya daun, kemudian kita potong, maka penampang potongan itu pasti seperti garis, ya. Jadi ini adalah yang garis-garis ini adalah semuanya adalah grafit. Sedangkan yang putih itu, jadi ini kita lihat apakah dia etch atau unetched. Nah, kalau katakanlah semuanya menjadi grafit karbonnya, maka kita tidak akan mendapatkan etektik. Jadi sangat tergantung sebetulnya kalau saya katakan besi cor itu apa sih? Sebetulnya besi cor itu khususnya yang bergrafit, itu ya seolah baja yang memiliki grafit. Tapi karena awalnya adalah campurannya adalah di atas
2,1%, maka pertama adalah grafit tadi, saya katakan kalau saya tambahkan silisium, maka grafitnya bisa berbentuk flake atau serpih atau daun lah. Nah, tadi saya mengatakan kalau 5%, maka sisa cairannya ya ini sangat tergantung banyaknya silisium. Kalau katakanlah kemudian silisiumnya nggak terlalu banyak, maka tadi saya katakan terbentuk grafit. Ya, dari transformasi pertama yang terjadi adalah pembentukan grafit. Sedangkan sisanya itu akan terbentuk tektik. Nah, jadi kalau kita lihat katakanlah seperti ini ya. Coba ini saya enggak itu sebentar. Ini unedged atau edge. Ntar saya lihat pakai kacamata dulu ya, karena hurufnya kecil. Ya, di sini gray cast iron, ya. Strukturnya ada grafit flake pada matriks yang di sini dikatakan 20% free ferrit. Jadi 20% free ferrit itu akan kelihatannya kalau ferrit ya pasti putih. Nah, tapi kalau katakanlah yang terjadi etektik dan kemudian nanti terjadi perlit, ya, maka gambar ini bisa saja adalah suatu gambar, tapi ini dikatakan di edge ya, dengan 3% nital, berarti silisiumnya cukup banyak. Ya, silisiumnya cukup banyak sehingga dia mampu untuk mengumpulkan grafit di sekitar unsur silisium yang terlarut. Nah, jadi di sini matriksnya adalah ferrit. Tapi bisa juga kalau silisiumnya nggak terlalu banyak, maka kita setelah melakukan EXA, kita akan melihat struktur perlit. Ya, bisa saja seperti itu. Jadi bisa saja katakanlah saya memiliki struktur seperti yang di atas ini, ya, tapi ini kan terlalu apa? Karena ini mungkin fotokopian atau pembesarannya terlalu kecil sehingga perlit itu kelihatannya menjadi gelap semuanya gitu ya. Nah, jadi yang kita lihat di sini, kalau katakanlah tadi ada silisium, maka ini akan ditambah dengan grafit. Grafit dalam bentuk tadi adalah grafit yang berbentuk serpih. Ya. Nah, grafit yang berbentuk serpih ini. Oke, sekarang kalau kita lihat dari karakter mekaniknya. Kalau yang kiri, besi cor dengan sepenuhnya itu adalah Fe3C, ya, dan alfa. Jadi yang putih-putih itu Fe3C ya. Yang putih-putih di antara ini adalah Fe3C nih. Seperti saya contohkan, saya harus perbesar dulu, ya. Nah, yang putih-putih ini seperti ini misalnya, itu adalah Fe3C, ya. Nah, kemudian yang abu-abu ini itu semua adalah perlit. Karena kalau saya punya diagram fasa, kita lihat lagi diagram fasanya gitu ya. Kita lihat lagi diagram fasanya seperti ini, ya. Maka kita bisa katakanlah punya 5% ya.
punya 5% di sini nih, 5%. Kita kan ada di titik campuran sebetulnya. Boleh kita itu mengatakan, kita pisahkan alfa dan Fe3C perlit, gitu. Maka di sini kita bisa mengatakan, utamanya adalah alfa plus Fe3C. Tinggal kita hitung berapa alfanya. Alfanya kan adalah itu, ya, dibagi dengan ini. Karena sebelah kanan adalah alfa. Sisanya adalah Fe3C. Jadi kita lihat Fe3C-nya banyak sekali. 5 dibagi dengan 6,7. Ya, itu adalah Fe3C-nya. Nah, kemudian boleh juga kita katakanlah kita lupakan. Tidak sampai ke kiri, tapi kita membatasi sampai sini nih, sampai perlit. Jadi bisa alfa plus Fe3C, bisa juga perlit plus Fe3C. Tapi kita harus ingat bahwa di perlit itu ada juga alfa, ada juga Fe3C. Jadi Fe3C-nya kebagi dua. Ada Fe3C bagian dari perlit, ada Fe3C yang sudah terbentuk sebelumnya. Ya, jadi Fe3C primer dari fasa cair, kemudian ada Fe3C sekunder yang terbentuk dari fasa austenit. Ini memang memerlukan apa ya? Memerlukan ketelitian. Jadi perlahan-lahan Anda baca lagi dari buku Kalister, ya, mengenai contoh-contoh ini ada, saya kira di situ juga ada contohnya. Nah, kemudian sekarang kita berbicara mengenai karakter, ya, karakter daripada besi cor putih tadi sudah saya katakan keras dan getas. Kalau besi cor yang bergrafit, di sini kita sebut sebagai besi cor kelabu, ya, yang grafitnya bentuknya adalah daun. Nah, di situ kita sebut besi cor kelabu memiliki serpihan grafit, ya, dan juga memiliki bisa ferit saja, bisa ada perlitnya. Jadi sama dengan baja lah, baja yang bergrafit, seolah-olah seperti itu. Nah, sifatnya juga relatif getas. Karena apa? Kegetasan itu didapatkan dari serpih. Kalau dia bentuknya daun, pasti ujungnya tajam. Jadi kan boleh dikatakan si grafit ini sebetulnya adalah suatu cacat yang mengakibatkan si besi cor ini bersifat getas, mudah patah, tetapi tidak sekeras yang besi cor putih. Ya. Nah, kemudian sifat fisik yang dimiliki oleh besi cor kelabu ini, ya, adalah dia bisa meredam getaran, ya, karena pengaruh daripada grafit yang berbentuk daun tadi. Nah, jadi kalau kita lihat adalah seperti itu, ya, seperti itu sifat daripada besi cor putih atau disebutnya sebagai white cast iron, ya. Oke. Nah, tapi di sini kan nggak kelihatan ya, ada 80% perlit, ya. Sebetulnya etsanya yang kurang tajam, sehingga perlitnya tidak terlalu kelihatan, tetapi di sini disebutkan ada 80% perlit. Jadi 20% adalah eh, tadi 20% adalah alfa. Nah,
Itu adalah salah satu sifat. Oleh karena dia sifatnya getas, tetapi bisa meredam getaran, maka dia dipakai untuk bodi-bodi daripada mesin. Jadi kalau kita melihat mesin bubut, ya kita melihat motor listrik yang besar, itu kan rumahnya itu terbuat dari besi cor putih, dari besi cor kelabu, ya. Karena apa? Karena dia bisa meredam getaran. Nah, itu adalah keuntungan daripada besi cor kelabu. Nah, gambar yang kanan ini adalah gambar pengamatan di mikroskop elektron, ya. Gambar pengamatan di mikroskop elektron, di mana kayak kita lihat kalau ini misalnya kan seperti batang, kalau kita lihat dari satu dimensi ya, ini kan seperti batang. Tapi kalau kita lihat dalam 3 dimensi, dia adalah seperti daun atau serpih ya daripada grafit. Nah, ini adalah tampilan dari besi cor kelabu yang diamati pada mikroskop elektron. Jadi dipatahkan begitu saja maka kelihatan serpihan-serpihan tersebut ya. Nah, kemudian ini kan dihasilkan dari penambahan Si. Nah, bagaimana kalau dia kemudian ditambah Si, ditambah Mg? Nah, ini Si mengumpulkan grafit. Mg membulatkan grafit tersebut. Jadi di sini disebut juga bahwa ini adalah besi cor nodular atau nodular cast iron. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat grafitnya adalah yang bulat-bulat itu. Sedangkan matriksnya di sini disebut matriksnya adalah perlitik. Ya, jadi kalau kita hilangkan grafit kan sama aja dengan baja. Nah, kemudian di sini ada struktur bull eyes. Ya, jadi grafitnya bulat-bulat. Jadi strukturnya adalah bull eyes. Jadi eh, yang ini adalah grafit, ya, dan di sekitarnya ini kan putih nih. Ini apa ini? Ini adalah alfa. Jadi kalau kita memiliki katakanlah campuran karbon yang tinggi dengan alfa, kemudian atas dari dasar Si dan Mg, grafitnya berbentuk bulat, pasti grafit yang pertama yang terbentuk itu juga akan menghasilkan pengurangan karbon di daerah sekitarnya. Ya, karena ada pengurangan karbon di daerah sekitarnya, maka dia kehilangan karbon dan kalau kita lihat strukturnya kan nih seperti ini, jadi putih. Itu karena si karbonnya mengumpul ke tengah, ya, menjadi bulatan-bulatan grafit tersebut. Ini disebut juga sebagai besi cor adi. Jadi apa namanya? Austemper, ya, ductile iron. Bagaimana sifatnya? Sifatnya akan relatif dia itu lebih ulet dibandingkan dengan besi cor kelabu. Kan kalau besi cor kelabu katakanlah saya punya serpihan seperti ini gitu ya. Ujung-ujung ini kan merupakan suatu cacat sebetulnya. Jadi kalau yang dikasih gaya ke sana gampang sekali dia tuh terbuka. Ya, jadi gampang patah. Sedangkan kalau yang kelabu enggak. Kalau yang nodular karena grafitnya bulat, ya. Kalau grafitnya bulat, maka ini akan lebih sukar untuk patah.
dan sifatnya relatif cenderung kepada ulet. Sama saja kalau Anda memiliki kertas, kemudian kita sobek, ya, sorry, saya punya kertas, kemudian kita sobek, maka ini akan gampang sekali dia itu kita nyobeknya. Tetapi kalau katakanlah cacatnya itu bentuknya bulat, gitu, maka kita katakanlah menarik ke situ akan lebih memerlukan gaya yang lebih besar dibandingkan kalau cacatnya bentuknya tajam seperti ini. Jadi itu adalah keunggulan dari besi cor kelabu yang masih bisa dipakai untuk bagian konstruksi. Di otomotif banyak ya yang katakanlah memakai besi cor kelabu, part-part yang dicor ada, tetapi karena dia harus sifatnya ulet, maka kita memakai besi cor kelabu dibandingkan besi cor putih. Hanya saja yang kita harus paham adalah bahwa ini adalah unsur paduan yang memfasilitasi terbentuknya grafit berbentuk bulat. Nah, ini adalah kalau kita lihat secara 3 dimensi, memakai mikroskop elektron. Ya, kita akan melihat bola-bola daripada grafit di situ. Ya, kita ini bola grafit ya. Ini juga bola grafit. Jadi ini adalah yang kita dapatkan dari pemeriksaan dengan mikroskop elektron. Sementara ini kalau kita lihat di mikroskop metalurgi biasa, ya. Jadi katakanlah ini adalah grafit, maka yang ini adalah nanti adalah alfa, yang putih tadi. Nah, jadi ini adalah beberapa rekayasa dari besi cor. Oke, baik, sampai sini adakah pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau belum ada, kita sekarang melihat, kita sebelumnya sudah membahas mengenai diagram fasa, mengenai reaksi apa yang ada, khususnya di diagram FWF3C, itu lebih lengkap ya. Di FWF3C itu ada beberapa transformasi ya yang terjadi. Nah, kemudian kita bisa juga membuat sketsa struktur mikronya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat bahwa garis-garis transformasi yang ada di diagram FWF3C, ada garis solidus pasti ada, garis liquidus pasti ada, garis solvus itu juga ada. Itu aja yang penting. Ya, kemudian ada 3 transformasi penting adalah transformasi etektik, transformasi etektoid, dan jangan sampai saya lupa menjelaskan. Kalau saya kembali ke gambar yang di atas, ya. Nah, di sini ada juga garis datar nih, di atas nih, pada temperatur 1493 derajat Celcius. Ya, jadi ciri dari etektik dan etektoid itu adalah ada gambar seperti ini. Ya, hanya kalau etektik di atasnya adalah cair, kalau etektoid di atasnya bukan cair, tetapi di atasnya adalah gamma. Ya, titik ini nih. Nah, di sini kita mempunyai garis peritektik namanya. Tapi V-nya terbalik. Kita lihat atasnya apa. Ini apa awalnya? Ini adalah delta plus cair. Ya, jadi di awalnya di sini adalah delta plus cair. Plus liquid.
Kemudian dia akan menjadi apa? Seperti juga teknik dada tektoid, kalau kita bergeser dari titik itu, maka kita bisa mendapatkan fasa yang lain. Ya, jadi fasa kita bisa mendapatkan alfa atau gamma. Tetapi kalau titiknya tepat di sini, maka delta plus cair akan menjadi gamma. Jadi itu adalah kebalikan dari reaksi euktaktik atau reaksi euktaktik. Jadi di sini adalah satu fasa padat dan satu fasa cair akan berubah menjadi gamma. Kalau persen karbonnya tepat pada 0,1 0,18 ya. Di sini adalah ini adalah 0,18. Maka reaksinya full akan terjadi di mana delta plus liquid itu akan menjadi gamma. Ya, jadi mengenai transformasi-transformasi yang terjadi, maka kita cukup membaca di sini. Nah, seperti saya pernah sampaikan di awal-awal dulu, maka kita setiap satu campuran itu memiliki satu diagram fasa. Nah, ini bukan untuk menyulitkan, tetapi supaya kita tahu ya. Kalau Cu plus Zn, diagramnya seperti ini. Beda jauh dengan Cu ditambah dengan Ni. Sederhana sekali diagramnya. Maka di sini kita akan melihat bahwa kita harus bisa mengisi semua daerah. Tapi daerah fasa utama semua sudah ditujukan. Di sini apa fasa utamanya? Pertama adalah liquid temperatur tinggi. Yang kedua adalah alfa. Yang ketiga adalah beta. Kemudian ada beta aksen. Ada gamma. Ya. Kemudian di sini ada delta. Di sini ada epsilon. Kemudian di sini ada nu. Ya, jadi tujuannya apa? Kok beda-beda namanya? Tapi itu yang saya tunjukkan tadi adalah dia menguasai satu area tertentu. Jadi di area itu fasanya tunggal. Alfa, beta, gamma, epsilon, dan sebagainya. Nah, nanti kalau katakanlah tidak diberitahu, seharusnya kita bisa mengisi daerah-daerah di antaranya. Ya, misalnya daerah ini nih, kirinya alfa, kanannya liquid. Nah, ini juga kirinya beta, ya, kan kirinya kan di sini kan, di situ kan kirinya, kanannya liquid. Jadi setiap daerah itu bisa kita beri nama. Ya, kemudian ada nggak garis solvus? Garis solvus kan adalah garis yang miringnya gini kan? Nih ada garis solvus. Ya, di sini juga ada garis solvus. Ini juga garis solvus. Sementara garis liquidus yang berbatasan dengan daerah cair. Garis paling atas semua liquidus tuh. Bawahnya itu langsung garis solidus. Ya, karena di bawahnya kita mendapatkan fasa alfa, beta, gamma, dan sebagainya. Itu sudah dalam kondisi padat. Ya. Nah, jadi menghitung kalau ada satu titik, kemudian apa fasanya, sama saja dengan cara mempergunakan diagram FW, FW3C. Jadi itu yang kita harus pegang. Jadi oleh karena itu saya katakan diagram FW, FW3C adalah primadona. Karena apa? Karena dia sudah
boleh dikatakan sudah memiliki semua fenomena transformasi yang terjadi. Kalau di sini kan kita tinggal menyesuaikan saja. Ada nggak titik tektik? Sini titik tektik hampir nggak ada ya, hampir nggak ada. Atau ini bisa, nggak juga. Tapi mungkin itu adalah kalau kita lihat nih titik ini nih, ya, ini titik peritektik. Kemudian titik ini nih, ini titik etektoid. Dan di atasnya ada titik peritektik. Ya, karena dua fasa plus cair tadi satu fasanya menjadi satu fasa lain, padatan delta misalnya. Ya, jadi sama saja dengan tadi. Nah, kemudian saya kasih contoh lain lagi. Ini Mg tambah Pb. Wah, ini kalau kita lihat jelas ada titik ketektik. Ada dua malah titik ketektiknya. Ya, titik ketektiknya ada dua. Nah, kemudian garis solvus. Ada, itu adalah solvus. Nah, kemudian kan tadi saya kan pernah saya katakan bahwa kurva ini atau diagram ini sudah melalui penelitian yang lama sampai validnya itu kan memerlukan banyak diskusi dan sebagainya. Nah, jadi kita tinggal membaca aja. Nah, kok ada garis lurus? Nah, garis lurus ini menjelaskan bahwa ya, jadi itu apa itu garis lurus itu? Itu adalah senyawa Mg2Pb. Tapi nggak seperti F3C. Ini kan alat besi dengan karbon. Di atas 6,7% sudah tidak manfaat, tidak komersial, sehingga tidak juga diproduksi orang untuk kegunaan tertentu. Sehingga kita potong stop sampai 6,7% karbonnya. Tetapi Mg dan Pb ini bisa dari 0 sampai 100 komposisinya. Bervariasi, tapi dapat satu karakter pada komposisi ini sekitar 81-82%. Maka yang terbentuk adalah senyawa Mg2Pb. Oleh karena itu garisnya lurus. Ya. Nah, ini agak lebih mudah daripada yang sebelumnya. Karena jelas gitu ya, nggak ada garis-garis miring gitu. Kalau yang sebelumnya, kita kan lihat ragu dengan garis miring ini apa ini gitu ya. Kami tetapi dasarnya kembali ke diagram FFV3C. Oleh karena itu untuk mereka mahasiswa S1 maka biasanya diwajibkan hafal diagram FFV3C tersebut ya. Sehingga dengan demikian maka kita paham semua reaksi yang ada di dalamnya. Oke, baik. Nah, sekarang ini besi cor yang kiri adalah besi cor kelabu, yang kanan adalah besi cor nodular. Ya. Dan ini semua boleh dikatakan matriksnya hampir semua ferrit ya. Nah, kemudian gambar yang ini menunjukkan besi cor putih. Yang di atas besi cor kelabu. Dan yang ini adalah disebutnya besi cor maleabel. Ya. Nah, besi cor maleabel jubit. Tapi grafitnya
bentuknya roset gitu ya. Oh, jadi ya seperti inilah kira ya, bentuknya seperti itu. Nah, besi cor maleabel didapatkan bukan dengan paduan. Mengapa grafitnya mengumpul? Ini didapatkan dengan cara heat treatment, ya, dengan cara heat treatment. Jadi kalau saya punya besi cor putih seperti yang gambar C, kalau saya panaskan untuk waktu yang lama, maka Fe3C-nya bisa terurai dan kemudian grafitnya berkumpul. Jadi besi cor putih itu kita bisa menciptakan besi cor maleabel. Sifatnya relatif lebih ulet dibandingkan dengan besi cor putih. Nah, itu adalah beberapa penjelasan mengenai besi cor. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Oke, hati-hati nanti salah satu soal di UAS itu ya, nanti harus harus menceritakan hal-hal seperti ini ya, menceritakan perubahan-perubahan seperti itu dan juga menghitung pada satu temperatur tertentu, pada satu komposisi tertentu, itu fasanya apa. Ya, itu harus paham. Baik, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada? Atau masih mau latihan Belum lagi? ada, Pak. Belum ada, Mak. Mbak Lili, belum Belum ada. ada, Pak. Oke, tapi harus dilatih ya. Karena ini nanti membutuhkan suatu keterampilan. Dan Baik, Pak. mengapa ini saya katakan harus dilatih dan harus paham betul, harus hafal. Karena ini adalah keahlian orang metalurgi. Ya, keahlian orang metalurgi sehingga kitalah yang bertanggung jawab untuk memahami, bisa menjelaskan transformasinya seperti apa, bisa menjelaskan struktur mikronya seperti apa, gitu ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, tapi sampai kapanpun juga ya, dalam kuliah tinggal satu kali lagi kan ya, minggu depan, maka Anda bisa bertanya apa saja. Baik, kita kembali ke tadi, besi cor sudah. Nah, jadi ini adalah suatu diagram, ini sudah saya share ya. Jadi kalau katakanlah, ini hanya untuk membedakan saja, bahwa logam itu sebetulnya tidak pernah dipakai dalam kondisi murni. Ya, emas nggak pernah dipakai dalam kondisi murni, walaupun dia mulia, karena emas itu sifatnya lunak. Oleh karena biasanya kita memiliki unsur paduan, saya tapi nggak belum belum apa ya, belum mencari juga katakanlah kalau saya punya emas 100%, itu karatnya biasanya 24 karat. Kalau dicampur jadi 22%, 20%, ya. Kemudian bahkan kalau di negara barat itu emasnya itu 18%. Supaya apa? Mengapa kok 18%? Karena dia memiliki kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan yang kadarnya lebih tinggi. Karena biasanya mereka kan membuat perhiasan. Membuat perhiasan itu kan tidak boleh kalau kebentur-bentur kemudian berubah bentuk. Mudah sekali berubah bentuk. Maka dia dicampur. Ya, perak juga begitu. Perak yang murni itu lunak sekali.
Padahal kalau kita lihat perhiasan perak kan kadang-kadang cukup keras. Itu udah dipadu. Aluminium juga seperti itu. Ya. Seng juga seperti itu. Tembaga juga seperti itu. Jadi dalam kondisi murni itu mereka sifat mekaniknya tidak terlalu baik. Oleh karena itu untuk penggunaan apalagi di dunia industri, maka dia biasanya dipadu. Ya, tetapi di sini dilihat bahwa pertama logam paduan, metalloy, itu ada yang ferrous dan non ferrous. Ferrous itu basisnya besi. Non ferrous bisa macam-macam, bisa nikel, bisa aluminium, bisa tembaga. Nah, kita lihat yang ferrous. Yang ferrous itu bisa kita golongkan dalam dua kategori. Ya, yang pertama adalah baja, yang kandungan karbonnya sedikit. Yang lainnya disebutnya cast iron. Walaupun baja katakanlah juga awalnya proses dan proses pengecoran, tetapi tidak disebut cast iron karena karbonnya rendah. Jadi ini penamaan aja. Jadi disebutnya adalah cast steel. Ya, jadi baja yang diproses dengan proses pengecoran. Kemudian ada cast iron yang persen karbonnya di atas 2,1%. Nah, kalau cast iron, ya ini sementara bisa saja cast iron juga dipadui ya, tergantung kepada kebutuhannya seperti apa. Nah, di sini disebut ada gray iron atau gray cast iron. Kemudian ductile cast iron, itu udah. Kalau gray, serpihan, tadi grafitnya, kalau ductile, bulat, nodular. Buat cast iron adalah yang putih, tidak ada campurannya. Kalau gray dan ductile kan tadi dengan SI dengan MG. Kalau malleable iron adalah white iron yang kita heat treatment. Ya, sehingga kita mendapatkan tadi grafit yang bentuknya adalah rosette. Ya, nulisnya adalah rosette ya. Rosette. Ya, jadi itu adalah yang malleable. Nah, yang compacted graphite iron itu juga keluarga dari apa tuh? Dari besi cor yang memiliki grafit juga. Tapi saya belum terlalu mendalami mengenai compacted graphite iron. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bahwa yang tidak memiliki grafit hanyalah white cast iron. Nah, kemudian baja. Baja ada yang disebut low alloy steel. Kalau dipadu dengan unsur paduan yang jumlahnya total di bawah 10%. Kalau unsur paduannya di atas 10%, disebutnya high alloy steel. Ya. Nah, kemudian katakanlah kalau baja hanya ditambah karbon, kemudian ada 3 kategori low carbon di bawah 0,2%. Iya, di bawah 0,2%. Malah di bawah 0,1% kira-kira. Kalau medium karbon antara 0,2 sampai 0,5. Dan kalau tinggi di atas 0,5% karbonnya. Ya, oke. Nah, yang lain-lainnya itu tergantung dengan penggunaan. Ada yang disebut plain carbon steel, baja karbon biasa tapi eh, rendah karbonnya. Ada juga yang ditinggikan karbonnya untuk mendapatkan kekuatan. Apalagi dicampur dengan unsur yang lain. Maka disebutnya high strength low alloy. Ya, jadi
medium karbon, high karbon, semuanya ada yang plain. Nah, kalau medium karbon ada juga yang memungkinkan dia untuk di heat treatment. Ya, jadi dia heat treatable. Nah, kemudian kalau yang high karbon, maka kita memiliki juga yang dicampur dengan unsur lain seperti wolfram, vanadium, maka itu kita sebut sebagai tool steel. Sedangkan ada juga baja karbon tinggi, tidak dengan paduan, tapi karbonnya dinaikkan, maka bisa juga jadi tools. Tetapi kebanyakan yang kita pakai untuk baja perkakas adalah tool steel, yang merupakan high alloy, ya, kemudian karbonnya tinggi. Nah, jadi kekerasan yang kita dapatkan itu didapatkan karena adanya senyawa karbida. Misalnya saya punya vanadium, saya punya wolfram, ya, kemudian ada karbonnya tinggi, maka kita bisa membuat vanadium karbida, kita bisa membuat wolfram karbida, maka itu akan menguatkan si logam-logam tersebut. Itu ini apa klasifikasi aja ya. Nah, ini kita lewat saja deh. Oke, kemudian ini adalah low alloy steel. Nah, kita harus tahu standar. Ya, kita harus tahu standar. Maka ada yang namanya IC atau SAE atau ASTM-nya kadang-kadang sama juga. Untuk plain carbon steel ada juga standar yang lain UNS G10100 ya. Maka dia adalah suatu baja dengan karbonnya 0,1% dan Mn-nya kemudian adalah 0,45%. Nah, jadi semua kita akan berbicara untuk logam-logam paduan semuanya itu dengan kodifikasi. Jadi di sini ada high strength, low alloy steel. Kita lihat karbonnya 0,28, Mn-nya 1,35, ya. Kemudian ada silisiumnya, ada tembaganya. Nah, karbon yang tinggi ini yang menjamin dia itu high strength. Ya. Nah, jadi ini ya kita lihat ada beberapa macam ya. Ini juga masih IC juga. Ini juga. Ini logam paduan. Ya. Kalau baja paduan, ini IC SAE misalnya 40XX. XX ini adalah persen karbon. Bisa saja misalnya 1310. Maka dia adalah logam paduan dengan Mn cukup tinggi 1,6-1,9% dan karbonnya adalah 0,1%. Ya, jadi kalau kita lihat pakai nikel, maka kodifikasinya lain. Ya, ada nikel, ada molybdenum, kodifikasinya juga lain. Jadi kita melihat bahwa kodifikasi ini berdasarkan unsur paduannya seperti apa. Oke, ya. Kemudian ini masih alloy steel juga. Nah, kalau kita melihat katakanlah standar, ya, di sini standarnya IC. IC itu American Iron and Steel Institute, ya. Kemudian kalau tadi ada SAE, SAE itu adalah Society of Automotive Engineers. Ya. Nah, informasi yang kita dapatkan dari standar, selain tadi kita lihat komposisi kimianya, maka kita juga melihat pada sifat mekaniknya. Sifat mekaniknya itu sifat kekuatan tarik,
kekuatan luluh, yield strength, dan keuletan. Keuletan itu apa? Keuletan itu adalah regangan maksimum yang bisa dicapai pada saat pengujian tarik. Ya, itu bisa 33% dan sebagainya. Jadi, kalau kita cari buku standar, maka kita akan mendapatkan data-data seperti ini secara lengkap. Dan kemudian, selain sifat-sifat mekanik yang dia miliki, maka ada penggunaannya juga. Nih, 1040 untuk crankshaft dan bolt. Ya, baut dan crankshaft, porsengkol. Kemudian 1095. Kekuatannya cukup tinggi. Ini untuk pisau, untuk gergaji, ya. Jadi kita melihat bahwa ini harus bisa kita cari di buku standar. Jadi kalau ada satu produk, produknya adalah ini. Kita lihat komposisi kimianya seperti apa, maka di standar kita kaitkan dengan standar apa ya. Karena standar itu macam, ada yang kita pakai standar Amerika, ada juga yang kita pakai standar Jepang seperti JIS, atau standar Jerman itu DIN. Ya, maka data-data ini akan ada. Dan dengan adanya petunjuk bahwa dia dipakai untuk apa, crankshaft atau sebagai spring atau sebagai bolt ya, maka kita bisa memilih material yang sesuai. Nah, itu adalah informasi yang ini juga standar ya mengenai ini tool steel ya. Anda lihat nanti di sini khusus untuk tool steel ini mengapa kok dia bisa menghasilkan sifat kekerasan? Karena kita lihat tuh MO, W, wolfram, V, vanadium, termasuk krom, itu bisa menciptakan adanya karbida. Jadi kalau besi karbidanya kan Fe3C. Kalau Cr karbidanya Cr23C6. Ya. Kalau W ini rasanya W itu hanya satu aja, WC. Jelek ya namanya. Maka itu adalah tungsten carbide. Karbida dari tungsten atau wolfram. Nah, jadi tool steel punya kode sendiri juga. Jadi kalau kita tahu dia dipakai untuk pahat atau untuk tool steel, maka kita cari pada spesifikasi dari tool steel tersebut. Ya. Oke, kemudian ini juga masih IC ya. Tuh, ini untuk otomotif, untuk valve, untuk chemical ya. Ini kita lihat, tapi kita lihat ya dari sisi komposisinya, misalnya 304, ini adalah stainless steel yang paling terkenal, paling populer. Komposisinya adalah ini. Sifatnya adalah seperti ini. Tapi ya, nanti kalau Anda udah belajar heat treatment atau pengaruh proses pada struktur mikro daripada logam, maka kita bisa keluar dari angka-angka ini. Kekuatan tarik, kekuatan lulu, ductility atau keuletan, ya. Karena struktur mikro yang berbeda akan memberikan sifat mekanik yang berbeda. Dan kalau Anda lihat di sini bahwa semua stainless steel, ini stainless steel seri 4, seri 3, ini semua sifat-sifat tadi, misalnya kekuatannya 380 dan sebagainya, itu didapatkan dalam kondisi anil. Artinya dinormalkan, butirnya juga bulat-bulat, gitu ya, relatif bulat, maka kekuatannya adalah sekian. Tetapi kalau dia kena suatu proses tertentu yang merubah strukturnya, maka dia akan berubah kekuatannya. Nah, nanti Anda
di Metalurgi Fisik 2 akan mempelajari kekuatan yang berbeda akibat proses pengerjaan. Nah, itu. Kemudian kita lihat ini sudah tadi sudah kita bahas. Loh, kok ada lagi ya? Nah, kemudian di sini Anda pelajari ya. Di sini katakanlah di sini ada gambar yang menjelaskan suatu ini besi cor ya, besi cor yang karbonnya dia di antara 3 sampai 4,3%. Darah yang orange itu ya. Maka Anda melihat ya prosesnya seperti apa. Ini ada fast cool, ada moderate, ada slow cool gitu ya. Maka strukturnya adalah yang digambarkan di bawah. Nah, kemudian kalau ditambah Mg, tadi saya katakan kan dia adalah suatu unsur pemadu yang akan membulatkan grafit. Ya, maka kita akan melihat suatu besi cor, ya, matriksnya tergantung pada karbonnya berapa. Apakah karbonnya semua menjadi grafit atau tidak? Ya, kalau semuanya jadi grafit, maka boleh dikatakan matriksnya nanti adalah alfa, ferit. Ini jadi permainan daripada heat treatment dan pemaduan. Ya, tetapi kalau katakanlah ternyata tidak semua karbon menjadi grafit, maka berarti sisanya memiliki karbon yang nilainya bisa membentuk dia menjadi tadi bisa perlitik ya, bisa campuran antara perlit dan alfa. Nah, ingin tahu berapa alfanya, berapa perlitnya, ya kita lihat aja pada diagram FeV3C. Kesampingkan dulu grafitnya, berapa sisa karbon di logam itu, maka itu akan membentuk ya tadi akan membentuk baja. Karena pasti karbonnya akan di bawah 2%. Ya. Oke. Kemudian ini untuk besi cor. Ya, nanti dilihat, ini dikaji kekuatannya dibandingkan baja berapa gitu ya. Oke, ini adalah untuk besi cor tadi. Ada pemakaiannya seperti apa di kanan. Jadi itu bisa kita pakai sebagai acuan kalau kita ingin membuat suatu komponen. Ini tembaga nggak usah ya. Tembaga nggak usah, tapi ini untuk pengetahuan saja bahwa ada kodifikasinya juga ya. Tembaga juga ada kodifikasinya. C17200 dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian bagian bawahnya kita lihat masih pada besi ya. Ferrous. Jadi low alloy steel atau high alloy steel. Jadi ini adalah kodifikasi IC dan ISI hampir sama dengan yang tadi. Ini untuk alloy steel nih banyak nih. Ya kodifikasinya macam-macam dan komposisinya ada. Ya jadi penting tahu komposisinya dan penting juga mengetahui sifat aslinya seperti apa. Jadi kalau saya katakan nil itu kan dipanaskan sampai temperatur 1000 derajatan kemudian didinginkan perlahan. Ya, maka itu kita sebut nil. Jadi seolah-olah itu aslinya lah. Nah, kemudian kalau kena pekerjaan maka sifatnya akan berubah-ubah. Ini juga masih karbon steel juga. Masih seperti itu. Ini juga yang disebut dengan di sini ada yang namanya high strength low alloy steel. Ya, jadi penggunaannya ada tuh macam-macam ya. Di kanan karakteristiknya seperti apa,
dari mulai ketahanan korosi, ya, kemudian juga kekuatan, dan ini ada unsur-unsur pemadunya. Ya, tidak banyak unsur pemadunya, tetapi bisa mempengaruhi kekuatannya. Oke, kemudian ini hampir sama saja. Ya. Baik, sampai sini kira-kira apakah ada pertanyaan? Ya belum. Belum ada, Mas Muhammad ya. Oke, kalau belum ada, ini eh, kembali ke awal ya. Kita di awal kan tahu ada ikatan logam dan sebagainya. Kita tahu bahwa logam itu akan membentuk kristal, ya, tersusun secara rapih ya. Tetapi kan tidak akan sempurna 100%. Oleh karena itu ada cacat-cacat. Ya, di sini dikatakan bahwa cacat yang pertama disebutnya cacat titik. Nah, apa itu cacat titik? Kita lihat nih. Ada satu titik yang hilang atomnya. Disebutnya vacancy atau kekosongan. Di sisi lain ada yang nyelip. Ya, maka itu disebutnya cacat titik interstisi. Ya. Nah, jadi ini karena ordenya atom, itu disebutnya cacat titik. Ini juga cacat titik. Tetapi kalau tadi ada vacancy, ada yang pindah seolah-olah ke tempat lain yang tidak seharusnya, tetapi di sini kita mendapatkan cacat yang lain diakibatkan unsur pemadu. Ya, jadi bisa saja kalau yang hijau ini adalah kotoran, maka dia jadi cacat. Ya, karena kotoran ini tidak memberikan efek penguatan. Ya, sementara yang di bawah yang kuning itu bisa kita sebut sebagai uh, cacat titik tapi interstisial. Beda ya dengan interstisial yang ini ya. Kalau ini kan dari atom yang sama. Kalau ini dari atom yang berbeda, unsur yang berbeda. Dan jadi warna berbeda itu berarti unsurnya berbeda. Ini masih cacat titik karena ordenya atom. Kemudian kita memiliki suatu cacat susunan atom yang kita sebut sebagai dislokasi. Ya, jadi kalau kita katakanlah ingin teratur kan semuanya adalah nggak ada yang seperti ini gitu ya. Jadi ini kita sebut sebagai cacat ulir. Ya, cacat ulir. Kemudian ada nanti yang kita sebut sebagai cacat garis. Jadi seolah-olah satu bidang di atasnya itu agak diputer gitu. Ya, tapi dia pergeserannya ini di sini ditunjukkan oleh jarak yang namanya di situ adalah satu rusuk ya. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk mendefinisikan cacat itu ada yang namanya eh, arah vektor Burger. Jadi ini kalau ini kan cacatnya seolah bergeser bagian atasnya. Ya, dan itu pasti berkaitan dengan adanya suatu gaya yang diaplikasikan dan ada vektor Burger disebutnya itu yang menunjukkan pergeseran apa ya? Satu jarak atom yang ideal. Nah, jadi cirinya ada vektor Burger yang menunjukkan arah pergeseran dan ada yang namanya garis dislokasi. Jadi kalau kita lihat kan cacat itu kan adalah di sekitar titik ini. Ya, yang saya lingkari ini. Bentar, ini. Ya, jadi ada di sekitar ini. Ya, jadi ini kita sebut sebagai garis dislokasi karena garis dislokasi ini kalau kita hubung-hubungkan kan akan panjang ke belakang. Nah, itu adalah cacat
disebutnya di sini kalau dislokasi itu adalah cacat garis. Ya, karena ordernya adalah garis. Jadi yang mengikuti dislocation line ini kan bisa ke belakang terus gitu ya. Nah, kemudian kalau kita buat dalam 2 dimensi ya seperti ini. Kalau ini kita lihat dari atas ya seperti ini kan yang terjadi. Ya. Jadi ada vector burger, kemudian ada dislocation line. Nah, oke. Jadi, oh ini kok ngulang. Oke. Nah, kemudian sebentar, kalau ada cacat garisnya, ini dislokasi ulir, dan ada yang namanya dislokasi ujung. Nah, kalau dislokasi ujung sebentar. Oh, oke, ini. Ya, jadi kalau dislokasi ujung, maka ini kan yang kotak-kotak ini kan adalah yang ideal. Kemudian yang di sini nih seolah-olah kehilangan setengah bidang. Jadi di bawahnya nggak ada. Yang di bawah juga ini juga gitu. Simbolnya dinyatakan dengan simbol siku garis tegak lurus tersebut yang menunjukkan bahwa ini ada garis dislokasi. Jadi kalau kita tarik ke belakang, maka di sekitar garis dislokasi itulah yang kemudian terjadi cacat. Ya, susunan atom yang tidak sempurna. Karena kalau kita lihat sebentar, kalau kita lihat seperti ini, ya, dislokasi sisi itu kelihatannya adalah di titik B. Jadi dislokasi ulir adalah di titik A. Nah, kalau titik B ini kan seolah-olah bidang di bawahnya itu hilang. Ini disebut sebagai edge dislocation. Kalau yang di titik A disebutnya screw ya dislocation. Nih, sudah dituliskan di sini. Ya, ini adalah screw dan edge dislocation. Nah, dia bisa nyambung. Ya. Jadi garis dislokasi itu bisa nyambung, tapi kalau kita lihat menjauh dari garis dislokasi, kita akan mendapatkan susunan yang sempurna kembali, susunan atom. Ya, seperti katakanlah di titik B, di titik B kalau kita agak menjauh ke bawah gitu ya, di sini kan udah sempurna nih. Ini kan udah sempurna nih susunannya. Jadi daerah yang terganggu itu hanyalah di sekitar titik B. Ya, hanya di sini aja ada yang terganggu. Ya, makin menjauh makin sempurna lagi. Begitu juga di sini. Makin menjauh juga akan sempurna lagi. Nah, jadi itu adalah yang kita sebut sebagai cacat garis. Ketidaksempurnaan daripada susunan atom. Nah, kemudian sekarang kita lihat nih. Ini gambar sebagai ilustrasi dari struktur mikro. Ya, kita tahu bahwa kita memiliki yang namanya batas butir. Nah, batas butir itu adalah cacat juga. Karena kita lihat tuh, di atas teratur, di bawah teratur, di antaranya tidak teratur. Jadi itu adalah yang kita sebut sebagai batas butir. Tapi ketidaksempurnaan itu adalah disebutnya cacat bidang. Karena kalau kita lihat secara 3 dimensi, suatu butir itu kan seperti satu bola lah. Itu kan bidang itu. Kulit bola itu adalah bidang. Maka ini adalah yang kita sebut sebagai cacat bidang. Ya. Nah, saya ilustrasikan sedikit bahwa sebetulnya atom itu kan nggak kelihatan dengan mata.
Ya, kemudian bidang yang sempurna juga nggak bisa kelihatan. Tetapi cacat-cacat seperti dislokasi ini, ya, garis dislokasi itu, kalau kita lihat di bawah amati di atas mikroskop di dalam mikroskop elektron, maka kita akan mendapatkan itu bentuknya seperti garis-garis ini. Ya kalau jadi kalau kita lihat ini kan dimensinya kecil nih. Kalau kita lihat ini dimensinya besar. Jadi kalau kita lihat satu box tadi itu kecil sekali, merupakan bagian daripada suatu area tertentu gitu. Misalnya satu area ini misalnya ya, satu area ini nih. Kecil sekali ya. Itu kelihatan sebagai itu. Jadi garis-garis dislokasi itu akan kelihatan karena prinsipnya kalau kita mengamati di bawah mikroskop elektron, khususnya yang transmisi ya. Jadi saya punya sumber elektron, kemudian saya memiliki sampel, ya, kemudian di bawahnya itu ada layar. Layar, ini sampel, ini adalah berkas elektron, ya. Maka seperti kalau kita melihat pakai mikroskop biologi. Kalau kita lihat daun kan, di mikroskop biologi, serat-seratnya kan akan menghalangi sinar. Jadi sama dengan prinsip ini, mikroskop elektron tersebut. Ya, khususnya yang transmission ya. Transmission. Jadi ini kita lihat nih, ini transmission ya. Kita lihat bahwa kalau ada cacat, maka dia akan menghalangi sinar. Karena elektron itu kan adalah partikel. Kalau ada halangan sedikit aja, maka dia tidak akan tembus. Tetapi daerah sampingnya pasti tembus. Kalau nggak tembus, maka di sini kita akan mendapatkan sinar gelap. Ya, jadi inilah yang kita lihat hasilnya pengamatan mikroskop elektron seperti ini, ya, bahwa yang garis-garis ini adalah garis dislokasi. Oke, jadi itu yang kita lihat sebagai suatu penghalang. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi ada nggak gambarnya di bawah? Bentar. Bentar. Oh, nggak ada ya. Jadi gini, mengapa kok ini kok bisa kelihatan? Mengapa ini kok menghalangi elektron? Karena level energinya tinggi. Kalau dia level energinya tinggi, ya, sebentar. Nah, kalau level energinya tinggi, maka dia tidak bisa melewatkan elektron. Sehingga kalau saya punya cacat, katakanlah saya punya satu lembar plat gitu ya, yang sudah sangat ditipiskan, kemudian ada garis dislokasi seperti itu gitu. Maka ini akan menghalangi elektron yang akan lewat dan kemudian di layar akan kelihatannya seperti itu. Ya, jadi ini untuk mikroskop elektron transmisi dan ada mikroskop elektron yang lain adalah yang scanning ya, yang memantulkan sinar. Kalau ini ada yang transmisi, dia harus tembus. Untuk bisa tembus itu ya preparasinya sangat sukar karena kita harus menipiskan setipis-tipisnya. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa menembus elektron. Kalau enggak kan, kalau semua sampelnya tebal, ini enggak akan ada yang tembus. Jadi kita akan mendapatkan nanti bayangan gelap semua. Oke, baik. Sampai situ kira-kira apakah ada pertanyaan? Jadi penelitian-penelitian itu memanfaatkan berbagai teknologi ya, termasuk teknologi pengamatan dengan mikroskop elektron.
Oke, nggak ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini sudah saya share ya? Sudah, Sudah, Pak. sudah ya. Jadi nanti dipelajari lagi, kasih catatan. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Baik, kita lanjutkan minggu depan ya. Prof Terima Bambang. kasih. Baik, Pak. Baik, selamat Terima istirahat. kasih. Ya, terima kasih Prof Bambang. Yuk, baik, bersama.